Halo, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan melanjutkan series drama Korea Remember War of the Sun. Oke, langsung saja PW komposisi rebahan, siapkan earphone agar lebih smooth suaranya. Pastikan internet kalian lancar agar tidak buffering. Dan intro dulu. Ibu ditahan dulu, jangan kemana-mana dulu. Ternyata kasus yang dimaksud Bae Chuljo adalah kasus pemerkosaan Nam Gyu-man yang terjadi pada gadis ini. Dia bernama Song Ha-young. Dan ternyata akibat pemerkosaan Nam Gyu-man, dia dianggap sebagai wanita penggila uang. Jadi dia tidak mau membahasnya lagi. Tapi tiba-tiba In-ah memberitahu bahwa ada korban sepertinya tapi terbunuh. Song Ha-young pun menjadi akan berpikir ulang dulu. Scene berpindah ke Suk Jo-il yang udah keluar dari penjara. Dan ternyata yang membuatnya lolos dari penjara adalah Tak Yun-jing, sehingga membuat Tak Yun-jing jadi lebih dipercaya di pihak Nam Il-ho. Di sisi lain, Park Do-ho melakukan pertemuan dengan Chae Jin-kyung. Ternyata Park Do-ho meminta bantuannya untuk menangkap Nam Il-ho. 그게 언제적 일인데? 남 1호를 자신 있는 거 보니까 이라도 있나 보네. Tapi saat Park Do-ho sampai di kantornya udah dibongkar sama anak buah Suk Jo-il. 이게 무슨 짓입니까? 연락하면 고생께나 하실긴. Dan di sini mereka berdua telah menjadi musuh. Setelah itu Park Do-ho pergi menemui Seo Jin-woo dan ternyata Park Do-ho memberitahu kasus ledakan pabrik Seokwang yang dapat membuat keluarga Nam hancur. Dan meminta Jin-woo untuk berada di kapal yang sama dengan Park Do-ho. 송하영 정보는 내가 갖고 있는 거 다 넘길 끼다. Tiba-tiba scene berpindah ke asisten Park Do-ho yang bersama dengan saksi satu-satunya yang disembunyikan Park Do-ho. Tapi 형님이 전화를 안 받습니까, 형님? dan di sini Park Do-ho mencurigai Suk Jo-il sebagai orang yang menyembunyikan saksinya. 사장 어디다 빼돌리십니까? 뉴스 잘못 짚었다. 그새 잊으셨습니까? Tapi ternyata bukan dia. Park Do-ho pun langsung pergi ke Nam Il-ho. Benar saja saksinya udah disembunyikan olehnya lewat perantara detektif yang selama ini membantu Park Do-ho. Dan di sini Park Do-ho udah dikhianati olehnya. Detektif itu mengaku telah mengirimnya ke luar negeri. Pagi pun tiba, ternyata Song Ha-young bersedia untuk kasusnya diangkat kembali. Ternyata 5 bulan yang lalu dia adalah artis yang baru naik daun, tapi dia diperkosa oleh Nam Gyu-man dengan paksa. Dan ternyata yang dia ingat cuma itu. Dia sendiri kurang ingat bagaimana dia tiba-tiba tidur dengannya. Mendengar hal itu, In-ah berjanji akan membuat Nam Gyu-man mendapat ganjarannya. Scene berpindah ke Park Do-ho dan Chae Jin-kyung yang ternyata Jin-kyung mau membantu Park Do-ho untuk menangkap Nam Il-ho. Di sisi lain, Jin-woo dan In-ah menemui mantan manajer Ha-young bernama Kim Chan. Dan ternyata Ha-young mengenal Nam Gyu-man karenanya. Tapi saat dia ditanya, dia hanya mengaku bahwa sang Ha-young hanyalah pelacur penggila uang. Setelah itu Jin-woo pergi menemui Kwak Hang-seo dan ternyata dia mengenal Kim Chan. Dia memberitahu bahwa Kim Chan adalah seorang pengatur aktor pemula yang ingin berkenalan dengan orang atas untuk menjadi sponsornya. Di sisi lain, So-bum sedang memikirkan apa yang dilakukan Nam Gyu-man dengannya selama ini, yang membuat So-bum tidak tahan dan mengkhianati Nam Gyu-man dan memberikan bukti pembunuhan Oh Jung-ah kepada Suk-kyu sambil dia menceritakan semua yang dia tahu kepada Suk-kyu. 아니잖아. 이게 진짜야. 그만해. 그래. 잘 생각했다, 수범아. Di kantor Jin-woo, Park Do-ho dan Chae Jin-kyung bertemu dengan Jin-woo dan In-ah, dan ternyata mereka berdiskusi. Strategi pertama yaitu membuat Nam Gyu-man berada di persidangan.
dengan mengungkap fakta bahwa dia telah melakukan pemerkosaan dan penggunaan narkoba. 만들 순 없어요. Keesokan harinya, Nam Gyu-man pun berhasil ditangkap. Scene berpindah ke Park Do-ho yang melakukan seward ke Nam Il-ho. 서광그룹 사장을 깔끔하게 처리해줘. 지가 예전에 운동화 속에 작은 조약돌 하나가 Setelah Park Do-ho pergi, Hong Moo-suk memberitahu ke Nam Il-ho bahwa Nam Gyu-man udah ditangkap. Mendengar hal itu, Nam Il-ho langsung bergegas ke penjara. Sesampainya di sana, Nam Il-ho pun hanya menasehatinya dengan logat tegas. 넌 일거수일투족이 사람. Di sisi lain, Jinwo bertemu dengan Park Do-ho dan memberitahu ke Park Do-ho bahwa menurut penelitian Jinwo bahwa agensi Kim Chan disponsori oleh Nam Gyu-man. Jadi kemungkinan Kim Chan adalah perantara Nam Gyu-man untuk menjebak Song Ha-young. Setelah itu keadaan menjadi sedikit santai. Park Do-ho pun menyinggung tentang kontrak uang yang dibuat mereka 4 tahun yang lalu. Tapi ternyata Jinwo tidak mengingatnya dan membuat Park Do-ho menjadi curiga bahwa ada yang aneh dengan Jinwo. Setelah itu Park Do-ho langsung pergi ke kantor Jinwo dan bertemu dengan In-ah. Dan ternyata Park Do-ho curiga bahwa Jinwo mengalami kasus yang sama dengan ayahnya. Tapi ternyata In-ah tidak mau bilang padanya yang sebenarnya. Do-ho pun memilih untuk menyelidikinya sendiri untuk mencari semua data kedokteran yang dilakukan Jinwo. Di sisi lain, Jinwo pergi menemui Bai Chul-jo dan dia memberitahu bahwa ternyata Nam Gyu-man membius para wanita untuk memperkosanya dengan narkoba, dan ternyata perusahaan agensi itu juga adalah perkumpulan pesta narkoba. Setelah itu Jinwo langsung pergi ke tempat di mana Nam Gyu-man sering memperkosa wanita artis pemula, dibarengi dengan informan teman Kwak Hang-seo. Dan ternyata para gadis itu dijebak dengan kontrak yang menggiurkan dan mereka tidak bisa menolak karena sanksi yang diberikan tidaklah murah. 지망생 20명이 모두 여자라. 연예인하고 동영상까지 찍히니. Di sisi lain, ternyata Nam Gyu-man udah keluar dari penjara. Dan ternyata dia lolos karena ayahnya memohon pada semua orang untuk membebaskan Nam Gyu-man. Malam pun tiba, Song Ha-young akan pulang ke apartemennya. Tapi dia tiba-tiba didatangi oleh Kim Chan, dan di sini Kim Chan mengancam Ha-young apabila dia melanjutkan sidangnya, Kim Chan akan menyebarkan videonya dengan Nam Gyu-man ke internet. 노라고! Setelah Ha-young pergi, ternyata dia diikuti oleh Song Jae-ik. 저 좀 따라가 주세요. Tiba-tiba Shin berpindah ke Suk Jo-il yang bersama Nam Il-ho, dan ternyata Nam Il-ho memerintahkan Suk Jo-il untuk membunuh Park Dong-ho dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya ternyata kantor Jinwo dibobol oleh anak buah Suk Jo-il. Tapi untungnya mereka tidak memasuki ruangan penyelidikan Jinwo, jadi mereka pun pergi. Untungnya Jinwo datang beberapa saat setelah mereka pergi. Karena curiga mereka pergi tanpa mendapatkan apapun, pasti mereka pergi untuk membunuh Kim Chan. Jinwo pun menelpon Kim Chan. Benar saja, ternyata pasukan Nam Il-ho langsung pergi ke sana. Karena tahu dia pasti akan dibunuh apabila tidak melakukan apa-apa, Kim Chan pun memberikan semua video yang dia miliki ke Jinwo dengan harapan grup Nam hancur. Besoknya ternyata Song Ha-young kabur dari apartemennya. Untungnya dia diikuti oleh Song Jae-ik dan dia pun memberitahu keberadaannya ke In-ah. 변호사님이랑 하영 씨 찾. In-ah pun mencoba menenangkannya dan memberitahu bahwa videonya udah didapatkan dan berjanji ke dia bahwa Nam Gyu-man dan Kim Chan akan dihukum segera. 날 한 번만 더 믿어줄래요? 남규만도 김찬도. Yang menjadi jaksa adalah Chai Jun-gyung, sementara pengacara Nam Gyu-man adalah Hong Moo-suk. Dan mereka menyidang kasus pemerkosaan Song Ha-young. Di awal sidang ternyata
tim Jinwoo mendapatkan bukti bahwa Hayoung dituntun Namgyuman dan Jimchan dalam keadaan tidak sadar. Hayoung di sana bukan atas kemauannya sendiri. Dan Choi Jin-gung juga memberitahu bahwa agensi Ilho Group hanyalah penyamaran nama. Aslinya itu adalah perusahaan prostitusi yang di bawah grup Ilho Life. Dan mereka pun di puncak sidang di mana Choi Jin-gung memberikan bukti video pemerkosaan Namgyuman. Karena videonya tidak bisa untuk umum, hakim pun menjeda dulu sidangnya untuk memastikan videonya. Malam pun tiba, Park Do-ho pergi menemui Suk Jo-il dan di sini dia masih membujuk Park Do-ho untuk menghentikan penyelidikannya. Tapi Park Do-ho tidak mau dan pergi. Tapi di sisi Suk Jo-il, ternyata dia udah menyiapkan pisau untuk membunuh Park Do-ho, tapi dia tidak sanggup membunuh Park Do-ho. Tapi tiba-tiba ada seseorang masuk ke mobil dan membunuh Suk Jo-il. Tiba-tiba Shin berpindah ke Park Do-ho yang berlari ke rumah sakit melihat Suk Jo-il. 맨땅에 때려 눕히는 센 주먹은 죄송합니다. Pagi pun tiba, ternyata Park Do-ho dicurigai membunuh Suk Jo-il. Bahkan buktinya ada di kantornya juga. Jinwoo pun hanya melihat dengan keadaan bingung. Dan oke, part 11 sampai di sini dulu ya. Terima kasih udah menonton. See you later. Your friends commentators and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me